Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yaitu Dharma Wacana. Dharma Wacana pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ferry Prastia. Kepada adik Ferry Prastia, saya persilahkan. Amit kula jumeneng ten mriki nggih. Yang tersucikan para pemangku kangkung miwah putri, kepada yang terhormat sesepuh bini sepuh umat Kertabumi, kepada yang terhormat seluruh pengurus PHDI dan pengurus Pura Kertabumi, kepada yang berbahagia Bapak Ibu umat sedharma serta teman-teman dan rekan-rekan yang saya sayangi dan saya cintai. Pertama-tama terimalah sungkem panganjali umat dari saya. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namusidam. Om Sidir Astu Tat Astu Astu Swaha. Om Anupadrah Kertawiatu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Terus pundi niki perkenalan riyen napa mboten? Perkenalkan, nama saya Ferry Prastia, biasa dipanggil dengan Ferry. Masih duduk di bangku kelas 7 SMP dan masih berumur 12 tahun. Kelahiran asli Mojokerto namun berparas sedikit Cina karena orang tua saya ibu Jawa dan bapak keturunan Cina. Dados sepurane lek basa kula campur-campur nggih. Pujaan ayu bagya kita haturkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Karena atas waranugrahanya kita pada malam hari ini dapat berkumpul di acara Purnama Sasih Kasanga dengan keadaan sehat walafiat. Sehat napa mboten? Dan tidak lupa saya berterima kasih sekali kepada seluruh penyungsung umat Kertabumi Bangsa Wetan ini karena telah diberi waktu serta kesempatan untuk saya belajar berdharma wacana di hadapan para kadang-kadang bangsa Wetan. Karena ini merupakan suatu penghargaan serta kebanggaan bagi saya pribadi. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, meski masih dalam situasi pandemi ini, semoga kita selalu diberikan keselamatan serta kesehatan agar dapat selalu menjalankan dharma. Dalam dharma wacana saya kali ini, saya akan mengambil tema yaitu menanamkan kesadaran Atman dalam diri dengan mengenal sifat-sifat Atman. Namun seyogyanya kita sebagai umat Hindu harus mengetahui 5 dasar keyakinan umat Hindu yang disebut Pancasrada. Pancasrada ini terdiri dari 2 akar bahasa Sanskerta, yaitu Panca dan Srada. Panca berarti 5 dan Srada berarti keyakinan. Jadi Pancasrada berarti 5 dasar keyakinan umat Hindu yang wajib diketahui karena merupakan pondasi tegaknya dharma. Adapun kelima jumlah dari Pancasrada, yaitu yang pertama Widitatwa, yang berarti percaya adanya Brahman atau Sang Yang Widi. Yang kedua adalah Atman, yang merupakan percaya adanya percikan-percikan kecil yang menghidupi sarwa prani atau makhluk hidup di alam semesta ini. Yang ketiga adalah
karma pala tatwa yang berarti percaya adanya hukum timbal balik, hukum sebab akibat, atau dalam istilah Jawa menyebutkan ngunduh wohing pakarti yang berarti menuai hasil dari segala perbuatan. Kemudian keyakinan yang keempat adalah punarbawa yang berarti percaya adanya lahir kembali, reinkarnasi, panitisan, atau dapat juga disebut dengan samsara. Kemudian dasar keyakinan yang terakhir adalah moksa yang berarti percaya adanya bersatunya Atman dengan Brahman, atau dalam istilah Jawa menyebutkan manunggaling kawula kelawan Gusti yang berarti bersatunya Atman dengan Brahman. Nah, Bapak Ibu umat sedharma, demikianlah 5 dasar keyakinan yang wajib kita ketahui. Intinya percaya adanya Sang Yang Widiwasa, percaya adanya percikan kecil yang menghidupi sarwa prani, percaya adanya karma pala, percaya adanya kelahiran kembali, percaya adanya moksa. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, dalam kesempatan kali ini saya akan mentitik beratkan pembicaraan pada Atman yang merupakan dasar keyakinan umat Hindu yang nomor 2. Wonten sing semerep napa niku Atman? Wonten nggih. Atman berasal dari bahasa Sanskerta yaitu an, lalu berevolusi menjadi Atman yang berarti percikan kecil yang menghidupi sarwa prani atau makhluk hidup di alam semesta ini. Tanpa Atman indria tak akan bekerja, makhluk tak akan dapat hidup. Seperti halnya kamera di depan saya ini tak akan dapat hidup tanpa adanya baterai. Demikian makhluk hidup tak akan dapat hidup tanpa adanya Sang Atman, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Dan Bapak Ibu, sebenarnya Atman dengan Brahman itu satu kesatuan atau tunggal. Karena Atman adalah bagian dari Brahman yang secara tidak langsung Atman ya Brahman itu sendiri. Dikutip dari pustaka suci Weda, Brahman Atman Aikyam yang berarti Brahman dan Atman itu tunggal atau satu kesatuan. Jadi sebenarnya yang menghidupi kita ini ya Brahman itu sendiri, karena Brahman adalah segala-galanya, Sang hidup, Maha Kuasa, awal dan akhir dari segala kehidupan. Jadi kita harus percaya bahwa Brahman atau Sang Yang Widi ada dalam diri kita, atau dalam istilah Jawa Pangeran ing ingsun yang berarti Tuhan yang ada dalam diriku. Bahkan ada nasihat dari leluhur Jawa yang mengatakan pangeran iku ono ing ngendi-ngendi penggenan, angin sliramu uga ono pangeran, nanging kue ojo wani-wani ngaku pangeran. Dados pengertian dari nasihat itu, ide Sang Yang Widiwasa sebenarnya ada di mana-mana. Dalam dirimu juga ada Brahman. Namun jangan sesekali engkau berani mengaku-ngaku sebagai Brahman. Nah, demikian Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, bahwa Atman itu sebenarnya satu kesatuan dengan Brahman. Dan Brahman dalam diri makhluk hidup itu disebut dengan Parama Atman atau Atman yang tertinggi. Karena Atman dan Parama Atman satu kesatuan, karena Atman bagian terkecil dari Parama Atman. Secara tidak langsung Parama Atman itu ya Brahman itu sendiri. Jadi dapat diumpamakan juga Brahman dan Atman bagai matahari dengan sinarnya. Jika matahari adalah Sang Atman,
Jika matahari adalah sang Brahman, maka Atman hanya sinarnya yang memancar ke penjuru dunia. Jadi kesimpulannya, semua makhluk hidup di alam semesta ini dihidupi oleh sang Brahman itu sendiri. Jadi yang menghidupi kita ini sebenarnya sama. Siapa Bapak Ibu Mas Dharma? Ya, Atman itu sendiri. Atman bersifat sanatana yang berarti selalu sama. Jadi kita ini sebenarnya sama. Maka dalam Weda juga mengajarkan ajaran Tatwam Asi yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Jadi kita ini sebenarnya sama, maka berbuat baiklah kepada sesama agar hidupmu senantiasa berbahagia. Nah, demikianlah perihal soal Atman. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan mengambil tema menanam kesadaran Atman dengan mengenal sifat-sifat Atman. Adapun 12 sifat Atman yang perlu kita ketahui untuk menanamkan kesadaran. Sifat Atman ini tertulis dalam 2 sloka Bhagavad Gita, yaitu Bhagavad Gita Adhyaya 2 sloka 24 dan sloka 25. Sloka yang pertama adalah Bhagavad Gita Adhyaya 2 sloka 24 yang berbunyi Acedoyam adahyoyam akledo sosya ewaca nityah sarwagatas-tanur acaloyam sanatanaha, yang berarti sesungguhnya ia tak dapat dilukai oleh senjata, tak dapat dipikirkan dan dinyatakan, tak berubah-ubah. Karena itu dengan mengetahui sebagaimana halnya engkau tak perlu berduka. Kemudian sloka yang kedua adalah Bhagavad Gita Adhyaya 2 sloka 25 yang menyatakan Avyaktoyam acintyoyam awikaryoyam usyate tasmat ewam widit wainam nanu sacitum arhasi, yang berarti sesungguhnya ia tak dapat dilukai oleh senjata, dibakar dan juga tak dapat dikeringkan dan dibasahi. Dia kekal melebihi segalanya, tak berubah, tak bergerak dan abadi selamanya. Nah, demikianlah 2 sloka Bhagavad Gita yang sudah menjelaskan 12 sifat-sifat Atman. Namun tenang, saya di sini akan menyebutkannya satu persatu. Yaitu yang pertama wonten acedya yang berarti tak terlukai oleh senjata. Kemudian akledya yang berarti tak terkeringkan oleh angin. Adahya tak terbakar oleh api. Acesya tak terbasahkan oleh air. Nitya yang berarti abadi. Jadi Atman dalam diri makhluk hidup tak terlukai oleh senjata, tak terbakar oleh api, tak terkeringkan oleh angin, tak terbasahkan oleh air dan abadi. Niku tasih 5 Bapak Ibu Mas Dharma. Sifat yang ke-6 adalah sarwagata yang berarti ada di mana-mana. Satanu yang berarti tak berpindah. Acala yang berarti tak bergerak. Avyakta yang berarti tak dilahirkan. Acintya yang berarti tak terpikirkan. Jadi Atman dalam sarwa prani tak dapat dipikirkan. Coba Bapak Ibu umat sedharma pikirkan, bagaimana wujud asli daripada Atman? Tentu mboten saged nggih. Karena itu Atman memiliki sifat yang bernama acintya yang berarti tak terpikirkan. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah awikara yang berarti tak berubah. Dan sifat yang terakhir adalah sanatana yang berarti selalu sama. Jadi Bapak Ibu Mas Dharma, Atman itu bersifat
tak terlukai oleh senjata, tak terbakar oleh api, tak terkeringkan oleh angin, tak terbasahkan oleh air. Abadi di mana-mana, tak berpindah, tak bergerak, tak dilahirkan, tak terpikirkan, tak berubah dan selalu sama. Jadi kesimpulan dari sifat-sifat Atman tersebut, Atman bersifat sempurna, Bapak Ibu umat Dharma. Namun kesempurnaan Atman terganggu karena Atman terlahir bersama badan jasmani yang sudah terpengaruh oleh Panca Mahabhuta. Jadi Atman dan badan jasmani terlahir secara awidya atau gelap. Jadi kita wajib atau patut menerangkan segala kegelapan itu dengan melakukan bakti, melakukan dharma, agar kita dapat moksa atau manunggaling kawula kelawan Gusti. Nah, Bapak Ibu Mas Dharma, memang sifat daripada Atman itu hampir sama dengan keempat mahakuasaan daripada Sang Hyang Widiwasa. Kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa disebut dengan Cadu Sakti, dapat juga disebut dengan Catur Sakti. Cadu Sakti berasal dari dua bahasa Sanskerta juga, yaitu Cadu dan Sakti. Cadu berarti 4 dan Sakti berarti kemahakuasaan, kehebatan. Jadi Cadu Sakti berarti 4 kemahakuasaan dari Sang Hyang Widiwasa. Yang pertama yaitu Wibu Sakti, yang berarti Sang Hyang Widiwasa Maha ada di mana-mana. Yang kedua adalah Prabu Sakti Maha Kuasa, Sang Hyang Widiwasa Maha Kuasa. Kemudian kemahakuasaan yang ketiga adalah Jnana Sakti, yang berarti Sang Hyang Widiwasa Maha Tahu, Maha mengetahui segala yang ada di dunia. Dan Jnana Sakti itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu Dura Srawara, Dura Darsana, dan Dura Sarwa Jnana. Dura Srawara berarti mendengar yang serba jauh, Dura Darsana berarti melihat yang serba jauh, dan Dura Sarwa Jnana berarti mengetahui yang serba jauh. Kemudian kemahakuasaan yang terakhir adalah Kriya Sakti, yang berarti Sang Hyang Widiwasa Maha Karya, Maha bekerja. Jadi sebenarnya maha kuasaan Sang Hyang Widi itu ada yang namanya Kriya Sakti, yang berarti maha bekerja. Adapun nasihat dari leluhur yang mengatakan ojo sambat mergo Gusti niku mboten nate sare, yang berarti janganlah pernah mengeluh karena Tuhan atau Sang Hyang Widi itu tidak pernah tidur, tidak pernah berhenti bekerja. Seperti yang sudah kita jalani saat ini, kita dijajah oleh penjajah yang bernama COVID-19. Kita harus selalu menghajarnya, selalu melawannya dengan protokol-protokol kesehatan. Janganlah pernah mengeluh, jangan pernah putus asa, karena Tuhan tak akan berhenti bekerja. Nah, Bapak Ibu umat sedharma sekalian, demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan pengertian yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebelum saya mengakhiri Dharma Wacana saya pada malam hari ini, saya akan melantunkan sebuah tembang yang merupakan oleh-oleh dari Kabupaten Mojokerto, yaitu sebuah tembang Asmorondono. Rien ngunjuk rien. Monggo.
samangkya hamba udani mring tatwa jatining atma tan beda sang yang widine jro kesang mapan ing raga anyandang sarwa sangsara mung paduka Sang Maha Agung pangruwati Poponista, yang berarti kini aku baru mengetahui mring tatwa jatining atma tentang kesejatian Atman tan beda sang yang midine yang tak berbeda denganmu Tuhan. Jro gesang mapan ing raga selagi hidup tinggal di jasmani ini. Anyandang sarwa sangsara hanya memikul derita. Mung paduka Sang Maha Agung hanya paduka Sang Maha Agung. Pangruwate Poponista yang mampu membebaskannya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Kanthi asesanti jaya-jaya wijayanti, mugi rahayu ingkang samya pinanggih. Om Santi 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 Om.